Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my English class with me, Miss Latifa Fitrianti. Today we are going to discuss chapter 3. It is about formal invitation. Yang akan kita pelajari di bab ini adalah definition, purpose, structure, and the example of formal invitation. Mari kita mulai materi kita yang pertama, yaitu definition of formal invitation atau pengertian dari undangan resmi. Formal invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Atau undangan resmi itu adalah sebuah permintaan, ajakan, atau upaya kita untuk membuat orang lain bergabung dalam kegiatan atau acara tertentu yang kita adakan. Sudah pasti sesuai dengan judulnya, formal invitation atau undangan resmi. Undangan tersebut biasanya digunakan untuk mengundang seseorang untuk datang ke acara formal atau acara yang resmi. Contohnya undangan ke acara perpisahan sekolah, atau misalnya undangan ke acara resepsi pernikahan, undangan pembukaan toko, atau undangan rapat dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas purpose of formal invitation atau tujuan, atau ada juga yang menyebutnya social function. Fungsi dari undangan resmi itu apa sih sebenarnya? Sudah jelas ya kalau undangan itu tujuannya adalah to ask or request or invite someone to attend or join an event. Jadi sudah jelas kalau namanya undangan, tujuannya sudah pasti untuk mengundang atau mengajak atau meminta orang untuk datang ke acara tertentu. Jadi itu adalah tujuan dari formal invitation. Next is generic structure of formal invitation atau struktur umum atau bagian-bagian dari undangan resmi. Ini pastinya untuk undangan dalam bentuk tulisan ya, undangan tertulis. Nah, biasanya bagian-bagiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang dinamakan receiver or invitee. Jadi ada bagian orang yang diundang. Siapa sih orang yang kita undang? Nah, di situ biasanya disebutkan to Mr. or Mrs. apa gitu. Nah, itu part yang pertama atau bagian yang pertama. Bagian yang kedua ada body of invitation. Nah, ini atau bisa kita bilang adalah isi dari undangan tersebut. Nah, intinya di sini, di bagian body of invitation ini, hal yang wajib kita tuliskan adalah yang pertama event, acara. Sudah pasti dong kita harus menuliskan di dalam undangan itu acaranya apa. Kita mengundang orang untuk datang ke acara apa. Harus disebutkan, misalnya ke acara rapat akhir tahun atau apa seperti itu. Yang kedua yang harus ada di dalam body of invitation adalah day or date, hari dan tanggal. Hari dan tanggal apa? Hari dan tanggal pelaksanaan acara atau kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut akan diadakan hari apa, tanggal berapa. Itu juga wajib ditulis. Yang ketiga adalah time. Time itu waktu. Harus jelas waktunya itu acara tersebut dimulai pukul berapa dan berakhir pukul berapa. Dan yang terakhir adalah
place atau venue, yaitu tempat diadakannya acara tersebut. Jadi harus jelas juga kalau kita menuliskan tempat, misalnya di gedung apa, nah itu kita cantumkan juga alamatnya, seperti itu. Harus spesifik informasi yang dituliskan supaya orang yang menerima undangan kita tidak bingung, seperti itu. Dan part yang terakhir yaitu ada sender atau inviter, yaitu orang yang mengundang atau orang yang mengirim undangan. Biasanya disebutkan siapa yang mengundang tersebut, seperti itu. Itu adalah struktur atau bagian-bagian dari surat undangan. Dan yang harus kalian ingat juga, surat undangan resmi harus ditulis dengan bahasa yang formal, kemudian tegas, kemudian singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak boleh bertele-tele. Seperti itu. Jelas ya? Kalau jelas, kita lanjut. Yang terakhir kita lihat contoh surat undangan resmi. Di sini kalian dapat melihat the example of formal invitation atau contoh dari surat undangan resmi, dan dilengkapi juga dengan bagian-bagiannya. Kita lihat yang pertama di sini ada name of the host, atau ini yang disebut dengan sender atau inviter, yaitu orang yang mengundang. Berarti di sini yang mengundang adalah Mr. and Mrs. Anantio. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan phrasing of the invitation, atau ungkapan yang digunakan untuk mengundang, atau di sini kalimat yang digunakan untuk mengundang. Yang selanjutnya ada the kind of event. Di sini jenis acaranya atau acaranya itu apa gitu dituliskan di sini. Nah, di sini adalah acaranya tentang wedding ceremony atau pesta pernikahan. Kemudian ada juga bagian date, time, and venue, berisi informasi tentang tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya acara tersebut. Yang selanjutnya ada RSVP. Ini singkatan dari bahasa Perancis. Kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris, artinya adalah please reply atau harap direspon. Jadi ketika ada bagian yang seperti ini, kalau kita menerima surat undangan ada bagian yang seperti ini, itu artinya kita harus memberikan konfirmasi apakah kita bisa datang atau tidak ke acara tersebut. Caranya dengan menghubungi nomor kontak yang tertulis di situ. Nah, kalau di sini berarti kita harus menghubungi Julia di nomor yang tertera di situ atau melalui email. Nah, kita harus mengonfirmasi apakah kita bisa hadir atau tidak ke acara tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah ada yang namanya special instruction. Tetapi ini sifatnya tidak wajib ada dalam surat undangan resmi. Jadi ini hanya tambahan saja. Special instruction itu adalah instruksi khusus. Misalnya kita harus memakai dress code apa, baju apa, misalnya seperti itu. Itu namanya special instruction. Yang selanjutnya di sini Miss juga punya satu lagi contoh atau example of formal invitation. Nah, di sini kebetulan contohnya itu adalah undangan untuk menghadiri launching produk terbaru dari suatu perusahaan seperti itu. Jadi perusahaan tersebut mau mengadakan launching produk terbaru, kemudian perusahaan tersebut mengundang orang lain untuk datang ke acara tersebut. Nah, ini contoh undangannya seperti ini. Ini juga termasuk ke dalam formal invitation.
semua informasi yang dibutuhkan di sini ada ya, dari mulai hari, tanggal, kemudian acaranya apa, tempatnya di mana, dan lain-lain. Nah, baik anak-anak, I think that's all my explanation about formal invitation. I hope it is clear enough for you. If you have any questions, please contact me at my phone number. And I think it's enough for today. Thank you very much for your attention, and see you again in the next meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.